OBN pembuka, halo semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi hari ini. 129 wanita tumbang dalam semalam. Sel yang dibangun untuk 10 orang kini diisi 70 orang. Hanya ada satu ember untuk mandi. Untuk buang air. Dan untuk segalanya. Di seluruh penjuru Afrika, puluhan ribu wanita mendekam di tempat yang menyerupai neraka tanpa pengadilan, tanpa obat-obatan, dan tanpa hak. Dari Kongo hingga Kairo. Kita akan menyelami 10 penjara yang sangat mengerikan. Sampai-sampai kalian mungkin tidak percaya bahwa tempat-tempat ini benar-benar ada. Dibangun pada zaman kolonial untuk menampung beberapa ratus orang. Penjara pusat Makala kini mengurung lebih dari 9.000 narapidana. Berdasarkan pembaruan dari Administrasi Penjara Nasional Kongo, beberapa sel yang seharusnya untuk 10 orang, kini dijejali hingga 70 orang. Tidak ada sirkulasi udara di sana. Tidak ada air bersih. Tidak ada ruang untuk duduk. Apalagi untuk berbaring. Kami berbagi satu ember untuk mandi. Untuk toilet. Untuk semuanya. Itu adalah perkataan Mari. Yang ditangkap karena memprotes kekurangan makanan di Kinshasa pada bulan Maret tahun 2023. Seseorang yang tidak diketahui identitasnya memaksa membuka salah satu gerbang baja tua. 260 wanita merangsek maju. Para penjaga menjadi panik. Kemudian mereka melepaskan tembakan. Menjelang pagi, 129 wanita kehilangan nyawa mereka. Wish figure Camp akhirnya bisa bernapas. Bisik Aminata. Yang saudara perempuannya tidak pernah berhasil keluar dari halaman itu, alih-alih bebas. Kami justru melihat mereka berguguran satu sama lain. Tidak ada ambulans yang datang. Tidak ada penyelidikan yang dilakukan. Pihak berwenang penjara menyebut insiden tersebut sebagai tindakan pengendalian. Saat ini, Makala masih beroperasi di bawah atap reyot yang sama. Dengan sel yang sama penuh sesaknya. Menurut laporan pengamat hak asasi manusia dan suara bagi mereka yang tak bersetara. Penyakit menular seperti kolera, tuberkulosis, dan disentri merajalela karena kurangnya sanitasi dan perhatian medis. Lebih dari 80% narapidana wanita tetap berada dalam tahanan pra-peradilan. Mereka terjebak di balik jeruji besi selama bertahun-tahun. Dituduh bersalah namun tidak pernah dijatuhi hukuman resmi. Selanjutnya, kita melakukan perjalanan ke wilayah selatan. Tempat hukum geng menggantikan hukum penjara. Dan jika kalian tidak tergabung dalam salah satunya, kalian tidak akan bertahan lama. Namun untuk saat ini, menurut pandangan kalian, apa alasan terbesar ketidakadilan ini terus berlanjut? Apakah A karena korupsi, B karena kurangnya tekanan internasional, C karena bias gender, atau D karena semua jawaban benar? Tulis pilihan huruf kalian di kolom komentar atau tambahkan alasan kalian sendiri. Jika kalian tidak berada dalam sebuah geng, kalian adalah mangsa, kata Nomsa, seorang mantan narapidana yang dibebaskan pada tahun 2024 setelah menjalani hukuman karena mencuri susu formula bayi. Selamat datang di penjara Pemor, salah satu fasilitas pemasyarakatan wanita paling padat di Afrika Selatan, yang tersembunyi di luar Bloemfontein. Awalnya dibangun untuk menampung kurang dari 900 narapidana. Namun Pemor kini menampung hampir 2.000 orang. Menurut laporan Inspektorat Yudisial Afrika Selatan untuk layanan pemasyarakatan, wanita tanpa perlindungan geng akan dirampas haknya, makanannya, dan bahkan keselamatannya. Berbagai serangan tidak dilaporkan. Hal ini terjadi bukan karena tidak ada yang mendengarnya, melainkan karena tidak ada yang berani mendengarnya. Saya harus memilih, bergabung dengan mereka atau menjadi korban mereka. Begitu pengakuan narapidana lain secara anonim melalui pendeta penjara. Sistem pengawasan resmi di sana sangat terbatas. Inspeksi rutin sangat jarang dilakukan. Dan keluhan seringkali lenyap sebelum sempat dicatat di atas kertas. Penjara Pemore juga dilanda masalah infrastruktur yang hancur. Toilet bocor di mana-mana. Dinding bangunan retak. Pemadaman listrik sudah menjadi hal yang biasa. Para narapidana melaporkan bahwa mereka melewati hari-hari tanpa cahaya. Mereka terjebak dalam bayang-bayang, baik secara harfiah maupun secara hukum. Lebih dari 60% wanita di sini sedang menunggu persidangan. Mereka terjebak dalam tumpukan kasus yang memburuk sejak karantina wilayah pada tahun 2020. Kasus mereka berjalan lambat, sementara para pemimpin geng bergerak cepat, mengisi kekosongan kekuasaan yang sering diabaikan atau ditakuti oleh para penjaga. Apakah kalian percaya bahwa penjara seperti PMOR bisa direformasi? Bagikan pemikiran kalian di bawah ini.
Pada bab 3, kita beralih ke Uganda. Tempat penyakit tidak datang mengetuk pintu, Penyakit itu masuk. menetap, dan menghantui setiap hela napas. Udara di sana terasa sangat pengap, Bukan hanya karena panas. tapi juga karena napas para penghuninya. Begitu banyak tubuh yang berdesakan sangat rapat, hingga terasa seolah-olah dindingnya ikut berkeringat. Penjara wanita Luzira yang terletak di dekat tepi Kampala dibangun untuk menampung sekitar 1.700 orang. Namun tempat ini menampung lebih dari 8.000 orang. Menurut laporan tahunan layanan penjara Uganda, jumlah tersebut hampir 5 kali lipat dari kapasitas aslinya. Tidak ada ruang untuk meluruskan kaki kalian. Beberapa wanita tidur sambil duduk, dengan lutut ditekan ke dada dan punggung bersandar pada semen yang bernoda. Tanpa ventilasi yang cukup. Tanpa masker atau obat-obatan dasar. Penyakit menular dari satu sel ke sel lain, dari satu wanita ke wanita lain. Batuk hari ini akan menjadi demam esok hari dan berujung pada kematian di akhir pekan. Tidak ada ruang karantina, tidak ada bangsal rumah sakit. Hanya ada ember-ember retak dan spray-spray usang. Di Luzira, Lebih dari 65% narapidana sedang menunggu proses pengadilan. Beberapa di antaranya bahkan telah menunggu lebih dari 3 tahun. Menurut Komite Hak Asasi Manusia Parlemen Uganda, mereka adalah wanita yang terjebak dalam sistem peradilan yang lambat. Banyak dari mereka ditangkap karena pelanggaran kecil, seperti mencuri makanan, masuk tanpa izin, atau pinjaman yang tidak terbayar. Lalu bagaimana dengan anak-anak? lebih dari 400 anak di bawah umur kini tinggal di dalam penjara Uganda. Sebagian besar tinggal bersama ibu mereka. Tidak ada taman bermain. Tidak ada buku pelajaran. Tidak ada sekolah. Hanya ada jeruji besi dan bayang-bayang kelam di udara. Namun kehidupan tetap berjalan. Para wanita memasak menggunakan kompor arang kecil. Mereka saling mengepang rambut satu sama lain. Mereka berbisik menceritakan kisah-kisah tentang rumah. Jika kisah ini membuka mata kalian, jangan lupa untuk menyukai video ini Berlangganan. dan menekan tombol lonceng agar tetap mendapat informasi terbaru tentang kisah-kisah tak terungkap yang penting ini. Di dalam satu sel, 80 wanita tidur saling bahu-membahu. udaranya berbau keringat, cairan pemutih. Dan bubur jagung yang terlalu matang. Makanan itu disajikan dingin 3 kali sehari dalam mangkuk plastik yang dipakai bersama. Penjara wanita Langata yang terletak di pinggiran Nairobi adalah fasilitas pemasyarakatan wanita terbesar di Kenya. Penjara ini dibangun untuk sekitar 600 wanita, tetapi kini menampung hampir 1.800 orang. Menurut laporan kinerja layanan penjara Kenya. Banyak narapidana belum melihat cahaya matahari selama lebih dari 9 bulan. Waktu hanya diukur dari suara dentangan pintu logam dan kerasnya teriakan perintah. Mereka berteriak dan para penjaga malah tertawa. Kata Mwende, Seorang mantan narapidana yang kini menjadi penggerak komunitas. Seorang wanita meminta obat pereda nyeri, namun malah mendapat pukulan. nunggu ada dokter yang berjaga sepanjang malam. Hanya ada satu perawat. Dan dia sering disuruh menunggu hingga pagi tiba. Sistem di sana dibangun untuk membungkam para tahanan. Keluhan tidak pernah ditanggapi. Bahkan melaporkan pelecehan bisa memperpanjang hukuman kalian dengan dalih tuduhan penghasutan. Tetapi ada satu wanita yang menolak diam. Musamma mig Edwin Ruth. Dia dipenjara karena menolak membayar suap kepada petugas polisi. Di dalam Langata, dia mulai mengatur kelompok doa. Itu adalah ruang aman tempat para narapidana berbagi rasa sakit mereka. Lalu pada suatu hari, dia berhadapan dengan seorang penjaga yang telah menampar seorang narapidana sakit karena muntah di lantai. Ruth berdiri dan menatap balik. Kami bukan binatang, tanggapannya sangat cepat. Dia diseret ke sel isolasi. Tidak ada cahaya. Lalu ada tempat tidur. Tidak ada air. Selama 6 hari, Dia dikurung sendirian. Tidak ada yang melihatnya lagi sampai dia pingsan di halaman. Wajahnya memar dan semangatnya meredup. Namun dia tidak hancur. Dia membayar mahal atas keberaniannya. Ujar Mwende. Langata, seperti banyak penjara Afrika lainnya, menampung ratusan wanita yang sedang menunggu persidangan. Beberapa di antaranya karena pelanggaran tanpa kekerasan seperti berjualan asongan, utang yang tidak terbayar, atau berkeliaran. Kami bukan penjahat, kata Ruth suatu ketika. Kami adalah ibu. Kami adalah anak perempuan. Kami adalah istri, Kami memang membuat kesalahan. tetapi di sini bahkan martabat pun direnggut dari kami. Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Ruth?
Apakah kalian akan angkat bicara atau tetap diam? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Tempat di mana satu-satunya privasi yang akan kalian temukan adalah di balik sebuah ember. Dan bahkan air mata pun akan dihukum. Apakah kalian penasaran dengan nama selanjutnya? Udara panas menghantam kalian bagaikan tembok tebal. Suhu mencapai 47 derajat Celcius dan terus meningkat. Tidak ada kipas angin atau semilir angin dari jendela. Hanya ada dinding yang menjebak udara, yang terasa pekat oleh keringat dan air limbah. Penjara wanita Alkan yang dijuluki si Ember terletak di sudut berdebu di wilayah Mesir Utara. Mengapa disebut si Ember? Karena sama sekali tidak ada kamar mandi. Hanya ada ember plastik berkarat dan menghitam. Satu untuk setiap kamar. 80 wanita berbagi satu ember. Dalam panas seperti itu, Baunya menjadi permanen. Bau itu menempel di kulit dan terukir dalam ingatan. kami membuangnya sekali sehari. Tutur Salma yang ditangkap saat protes dan ditahan tanpa pengadilan. Di waktu lainnya kalian harus menahannya. Atau membuangnya begitu saja. Dan ini sama sekali bukan hal yang dilebih-lebihkan. Menurut laporan dari Amnesty International, Penjara Alkan secara konsisten melanggar aturan minimum standar PBB untuk perlakuan terhadap narapidana. yang juga dikenal sebagai aturan Nelson Mandela. Ini mencakup akses ke sanitasi Perawatan medis. dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat. Penjara itu terletak di dekat ladang garam gurun pasir. Angin panas di sana meniupkan debu ke setiap celah yang ada. Dindingnya melepuh akibat paparan sinar matahari. Sebagian besar sel tidak memiliki air mengalir. Makanan yang disajikan seringkali datang terlambat dan sudah basi. Namun hukuman terburuk bukanlah hawa panas ataupun rasa lapar. Hukuman terburuk adalah kesunyian. Jika kalian menangis, kalian akan dicap lemah. Dan wanita yang lemah, Salma terdiam sejenak. Dari pemakasan menghilang. Beberapa orang dipindahkan ke sel isolasi. Yang lainnya dipukuli. Beberapa di antaranya tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada laporan. Tidak ada jawaban. Keluarga hanya diberitahu bahwa mereka telah dipindahkan. Alkan menahan para wanita untuk segala hal. Mulai dari pencurian kecil hingga perbedaan pendapat politik. Banyak yang ditahan tanpa tuduhan resmi. Dan beberapa di antaranya telah menunggu persidangan selama lebih dari 4 tahun. Menurut jaringan pengawas hak hukum Mesir, di mana lantainya retak-retak. Nasinya penuh dengan tikus. Dan napas terakhir seorang gadis muda disambut dengan tawa. Tumita akan melakukan perjalanan ke selatan. Fasilitas pemasyarakatan wanita Kabwe yang dulunya dibangun untuk merehabilitasi, kini nyaris tidak menyimpan kehidupan. Penjara ini terletak di provinsi Tengah Zambia, Dan pada tahun 2025, tempat ini menampung hampir 2 kali lipat dari kapasitas yang direncanakan. Menurut laporan tahunan layanan pemasyarakatan Zambia, ada celah di beton, ada tikus di dalam beras. ada darah di selimut. Bisik Beatrice. Seorang mantan narapidana yang diwawancarai oleh pemantau hak asasi manusia Zambia. Selimut yang ada sangat tipis Robek. dan bernoda. Beberapa selimut belum pernah dicuci selama bertahun-tahun. Bau jamur menempel di kulit meski sudah lama dibebaskan. Toilet meluap setiap hari. Lalat berterbangan di atas luka yang terbuka. Bagaimana dengan perawatan kesehatan? Hanya ada satu perawat. Pondok ada obat-obatan. Seorang gadis pingsan karena demam. Kenang Beatrice. Para penjaga hanya tertawa dan terus berjalan. 3 hari kemudian, gadis itu berhenti bernapas. Tidak ada penyelidikan sama sekali. Tidak ada pertanggungjawaban dari pihak berwenang. Dia dikuburkan di sebidang tanah tanpa tanda di belakang kompleks penjara. Ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Dalam audit tahun 2025, Institut Kesehatan Masyarakat Nasional Zambia mengonfirmasi meningkatnya tingkat infeksi malaria, kolera, Dan penyakit pernapasan di dalam tembok penjara Kabwe. Kasus ini banyak terjadi terutama pada wanita dan remaja. Lebih dari 60% narapidana wanita Kabwe adalah tahanan pra-peradilan. Hal ini berarti mereka belum pernah melihat ruang sidang. Apalagi dijatuhi hukuman. Banyak dari mereka adalah seorang ibu. Beberapa di antaranya juga sedang hamil. Mereka harus berbagi ruang dengan para penjahat kelas kakap. Tidak ada pemisahan di antara mereka. Saya melihat seorang wanita melahirkan di lantai. Cerita Tandiwe yang juga merupakan orang yang selamat. Tidak ada sarung tangan medis. Tidak ada dokter yang menangani. Namun meskipun ada banyak janji dari Kementerian Dalam Negeri, reformasi yang berarti masih saja tertunda.
Di negara yang kaya akan tembaga dan budaya ini, para wanita tersebut tetap tidak terlihat oleh publik. Udara di dalam penjara tidak bergerak. Udaranya menempel di kulit kalian. Terasa sangat tebal dan lembab. Setiap tarikan napas terasa seperti karat dan keringat. Tidak ada jendela di sana. Hanya ada dinding beton yang menjebak panas, kebisingan, dan ketakutan. Selamat datang di penjara wanita Anoni MOA yang terletak di dekat tepi Antananarivo, ibu kota Madagaskar. Fasilitas ini dirancang untuk menampung kurang dari 300 wanita, tetapi kini menampung lebih dari 1.200 orang. Menurut buletin statistik pemasyarakatan dari Kementerian Kehakiman, tidak ada tempat tidur di penjara ini. Hanya ada tikar jika tersedia yang digelar seperti teka-teki di atas lantai yang retak. Tahanan yang lain tidur dalam posisi duduk, dengan punggung menempel pada dinding toilet, dan lutut terselip di bawah dagu. Lampu dimatikan tepat pukul 9 malam. Setelah itu, hanya terdengar suara napas. Puluhan wanita bertumpuk di tengah udara yang sangat panas. Setidaknya saat saya tidur, saya lupa di mana saya berada, gumam Elina. Seorang pemudi berusia 22 tahun yang menjalani hukuman karena mencuri ikan kering untuk memberi makan putranya. Kisahnya diliput oleh media berita lokal pada awal tahun 2025. Tidak ada fasilitas sanitasi yang layak di sana. Satu toilet digunakan untuk 60 wanita. Tidak ada sabun mandi. Mandi dilakukan menggunakan ember. Dan itu pun hanya 2 kali seminggu jika truk air tiba. Banyak narapidana seperti Elina yang menjalani hukuman singkat karena kejahatan ringan. Sementara yang lain menunggu tanpa akhir dalam tahanan pra-peradilan. Terkadang hingga 4 tahun. Seperti yang dilaporkan oleh laporan pengawasan Penjara Transparansi Internasional Madagaskar. Namun di tengah penderitaan tersebut, rasa kemanusiaan masih ada. Para wanita saling berbagi makanan mereka. Mereka saling mengajarkan lagu dalam kegelapan. Mereka menceritakan kembali kenangan tentang laut, tentang pohon mangga, dan tentang aroma udara bersih. Tempat di mana pinjaman $5 bisa mengorbankan kebebasan kalian. Dan terkadang juga nyawa kalian. Nama berikutnya dalam daftar ini adalah Sierra Leone. Pintu tertutup di belakangnya. Apa kejahatannya? Ia hanya meminjam uang setara $5 Amerika untuk membeli obat bagi anaknya. Dia melewatkan tanggal pelunasan. Dan itu sudah cukup menjadi alasan. Mereka memberinya hukuman 6 bulan. Kata seorang perawat penjara di pusat wanita Freetown. Tidak ada peringatan. Tidakkah ada jadwal sidang? Hanya ada jeruji besi penjara. Ini adalah pusat pemasyarakatan wanita Freetown, penjara wanita terbesar di Sierra Leone. Hingga tahun ini, penjara tersebut menampung lebih dari 400 wanita. Padahal fasilitas ini dibangun untuk menampung kurang dari 200 orang. Menurut laporan statistik tahunan layanan pemasyarakatan Sierra Leone, di dalamnya, sebagian besar wanita berada di sana karena pelanggaran tanpa kekerasan yang berkaitan dengan kemiskinan. Pelanggaran tersebut seperti berjualan tanpa izin, denda yang tidak dibayar, atau sekadar karena tidak mampu membayar jaminan. Tidak ada toilet yang berfungsi di 2 dari 3 bangsal. Para wanita menggunakan ember yang dikosongkan sehari sekali. Bagaimana dengan makanan? Hanya ada porsi kecil singkong atau nasi. Itu pun sehari sekali dan hanya jika truk pengirim datang. Bagaimana dengan perawatan medis? Hanya ada 1 perawat untuk ratusan orang. Tidakkah ada dokter? Tidakkah ada klinik? Lebih dari 70% wanita di sini sedang menunggu proses persidangan. Beberapa bahkan telah menunggu selama lebih dari 2 tahun. Seperti yang dilaporkan oleh laporan Komisi Hak Asasi Manusia Sierra Leone. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengetahui tuduhan apa yang dijatuhkan pada mereka. Wanita-wanita ini tidak hanya sedang menjalani hukuman. Mereka sedang menjalani penderitaan karena kemiskinan. Tangisan bayi menggema di dinding beton. Terdengar lirih, putus asa, dan terus-menerus. Tidakkah ada lagu pengantar tidur? Tidakkah ada popok? Hanya ada cuaca panas, kelaparan, dan debu. Ini adalah pusat penahanan B di Bamako, sebuah kota di Mali, pada tahun 2025. Tempat ini menampung lebih dari 300 wanita. Meskipun dirancang untuk kurang dari separuh jumlah tersebut. Namun apa yang membuat tempat ini berbeda bukan hanya karena kepadatan yang berlebihan, melainkan karena keberadaan anak-anak di dalam pusat penahanan B. Anak-anak menangis sepanjang malam. Rokia yang baru berusia 26 tahun.
Dijatuhi hukuman berdasarkan hukum pidana Mali pasal 200. yang mengkriminalisasi penghentian kehamilan di hampir semua kasus. Berdasarkan tinjauan hukum oleh Amnesty International dan Asosiasi Pengacara Mali, Mali tetap menjadi salah satu dari sedikit negara Afrika yang mengkriminalisasi penghentian kehamilan dalam hampir semua bentuk. hal ini berlaku bahkan pada awal kehamilan atau di bawah paksaan sekalipun. Tidak ada ruang khusus yang disediakan untuk ibu dan bayi. Tidak ada perawatan untuk anak. Hanya ada rangka ranjang yang berkarat, kasur-kasur yang mulai membusuk, Dan suara batuk-batuk dalam kegelapan. Mali telah menjanjikan komitmen terhadap perlindungan anak melalui perjanjian internasional seperti Piagam Afrika tentang hak dan kesejahteraan anak. Namun di sini, di balik jeruji penjara. Anak-anak yang sama tidak diberi nama, tidak didokumentasikan. dan tidak terlihat, Ini bukan sekadar sebuah penjara, melainkan sebuah kontradiksi yang nyata. Gerbang itu terbuka dengan suara decitan besi yang berkarat, udara di dalamnya diam, namun terasa berat. seperti sedang berduka. Ini adalah penjara wanita pusat Juba yang merupakan fasilitas pemasyarakatan terbesar untuk wanita di Sudan Selatan. Dibangun hanya untuk menampung 500 orang. Kini menampung lebih dari 2.000 orang. Itu bukanlah sekadar kelebihan kapasitas. Itu adalah sebuah kehancuran. Menurut tinjauan tahunan layanan penjara Sudan Selatan, penjara tersebut kini menampung lebih dari 4 kali lipat kapasitas aslinya. Infrastrukturnya hampir tidak berfungsi. Jatah makanan sangat terbatas. Dan sama sekali tidak ada akses konsisten ke perawatan medis. Para wanita tidur di atas beton yang rusak dan di bawah kelambu yang robek. Itu pun jika mereka beruntung, makanan tiba sehari sekali yang hanya berupa adonan encer tepung jagung dan air asin. Laporan tahun 2025 oleh Observatorium Hak Asasi Manusia Sudan Selatan mendokumentasikan setidaknya 73 kasus kekerasan fisik di dalam pusat Juba selama 1 tahun terakhir saja. Banyak wanita di sini bukanlah penjahat yang telah dihukum. Mereka adalah tahanan yang menunggu proses pengadilan untuk pelanggaran kecil. Utang yang tidak terbayar, melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga, Atau karena bersuara menentang pemerintah. Beberapa dari mereka telah menunggu selama 2 hingga 5 tahun, tanpa satupun sidang pengadilan. Memindah pada proses hukum yang adil. Tidak ada jaring pengaman. Tidak ada suara kebebasan. Kalian baru saja mengunjungi 10 sudut tergelap di planet ini, dan faktanya, wanita-wanita itu masih berada di sana. terakhir pejuang untuk bertahan hidup. Penjara manakah yang paling membuat kalian merasa ngeri? Kisah wanita mana yang paling berkesan bagi kalian? Beritahu saya pendapat kalian di kolom komentar. Kami selalu menantikan tanggapan dari kalian semua. Dan jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan, serta menyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Saya harap kalian menikmati konten ini. Dukungan kalian benar-benar sangat berarti bagi kami. Semoga kalian selalu diberikan yang terbaik dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.